Halo sahabatku semua, jumpa lagi dengan aku Ataya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Amin ya robbal alamin. Baiklah teman-teman, ini adalah general reading energi banyak orang. Bisa resonate dengan kamu, bisa juga tidak, atau bisa juga terbolak-balik. Jadi jangan dipaksakan ya teman-teman, karena ini hanyalah bersifat prediksi, jadi ini tidak pasti. Karena yang pasti hanya milik Tuhan yang Maha Esa. Aku harap teman-teman bijak ya mendengarkan readingan aku, ambil positifnya, buang negatifnya. Apapun itu harapan kamu, semoga dikabulkan oleh Tuhan yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa untuk support channel YouTube aku ya, dengan cara like, comment, dan subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Nyalakan tombol notifnya. Aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah dukung channel aku. Semoga Tuhan membalas kebaikan kalian semua. Amin ya robbal alamin. Baiklah teman-teman, kali ini kita akan membacakan tentang love reading ya. Kita lihat dulu kartunya ada apa. Ingat ya teman-teman, ini adalah energi banyak orang, jadi bisa cocok, bisa tidak, atau hanya sepenggal-sepenggal nih yang cocok. Jadi aku harap teman-teman bijak ya mendengarkan readingan aku, ambil positifnya, buang negatifnya. Di sini mungkin ya kalian berhadapan dengan seseorang yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Seseorang yang sebenarnya memang kalau lagi memiliki hubungan asmara dengan kalian, dia punya fashion sendiri, dia punya sesuatu yang membuat kamu itu klepek-klepek ya, atau membuat kamu benar-benar dalam situasi yang bisa bucin banget sama dia. Tapi juga ketika kalau orang ini marah ya, marah banget, yang terjadi adalah kamu bisa dibuat terluka sama dia. Dan di sini aku lihat ada hubungan situasi third party ya. Entah kamu yang punya pasangan atau dia nih yang punya pasangan. Atau jangan-jangan bukan sekedar third party ya. Bisa jadi ada cinta bersegi-segi. Kamu punya pasangan, dia punya pasangan. Bisa jadi. Dan di sini dia itu sebenarnya tipenya nggak terlalu banyak cerita, ya nggak terlalu banyak bising. Kalau dia tidak disenggol, ya ada gambaran tentang seseorang yang sudah mapan. Kalau dia cewek, dia cantik, kalau dia cowok dia cakep. Cuman perangainya, kelakuannya yang susah dikontrol. Lagi-lagi kayak kamu itu berhadapan dengan seseorang yang punya dua kepribadian. Kalau lagi sayang ya dia luluh banget, baik banget. Tapi kalau lagi marah, dia bisa kayak membabi buta gitu. Dan di sini yang aku lihat juga sebenarnya dia itu orang yang bisa dikatakan spiritualnya itu tinggi, ya. Orang yang sudah dalam posisi makmur atau sudah berkecukupan. Di sini dia sih sebenarnya dihargai atau dianggap di lingkungannya ya, seperti orang yang dituakan atau seseorang yang bisa diajak untuk bercerita, tempat sharing. Jadi kadang-kadang ada ego yang muncul karena dia merasa seolah-olah dia itu memiliki power. Dia merasa bahwa dia yang selalu benar. Karena memang di lingkungan sosialnya dia memang seseorang yang dihormati. Memang di sini dia seseorang yang memang manipulatif, penuh tipu daya, drama, intrik, ya. Pintar memutarbalikkan fakta. Ada hal-hal yang dia sembunyikan dan dia tidak bisa cerita ke kamu. Hanya cerita kepada dirinya sendiri. Dan dia lebih menyimpan rapat-rapat apa yang menurut dia pantas untuk dia sembunyikan. Aku lihat ada hubungan ya yang termasuk baru banget di sini, walaupun juga ada beberapa yang LDR. Sebenarnya di sini ada sesuatu yang ingin kamu perbaiki. Kenapa sampai kamu susah move on atau kamu memilih untuk bertahan? Karena di sini ada hubungan yang masih bisa diperbaiki gitu. Ada awal mula baru.
ya, atau perbincangan baru ke depannya itu seperti itu. Jadi ada sesuatu yang memang harus dibicarakan, ya. Jadi kayaknya kalian itu satu sama lain kurang terbuka di sini. Jadi selalu terjadi miskomunikasi, terjadi hal-hal apa ya di luar ekspektasinya kamu. Maksudnya kamu ini A ya, dia jawabnya B. Maksudnya kamu B, dia berpikiran A. Jadi kurang sinkron antara kamu dan dia. Sebenarnya yang ingin kamu lakukan ya ada keraguan-raguan karena masih mikir-mikir. Kamu mau hubungan ini diperbaiki lagi. Cuman yang aku lihat masih berpikir ulang. Kadang-kadang kamu takut. Ada keraguan-raguan. Kamu takut hubungan ini tetap jalan, tapi kamu tetap kesepian. Kayak kamu itu nggak tahu, ya. Kamu tuh sedang berhubungan dengan siapa. Keinginan kamu adalah bagaimana bisa sama dia itu. Ayo kita berembuk loh. Apa sih yang nggak jelas ini? Atau kalau memang kamu maunya seperti ini, rencananya begini gitu. Ya katakan, ungkapkan, jangan semaunya kamu sendiri gitu. Ya, nggak seneng, kesel kamu tinggalin aku gitu. Nggak seneng, kesel kamu cari kesalahan aku. Kamunya itu nggak mau disalahkan gitu. Ya, sedih banget di sini kamu mengurung diri, hatinya nggak genah. Jadi kayak kamu itu punya dunia tapi kamu kesepian banget di sini. Kamu punya seseorang tapi kayak nggak punya seseorang karena berseberangan antara kamu itu sama dia. Butuh kerja keras untuk mempertahankan hubungan ini. Ya, karena antara kamu dan dia, ya, kamu bahkan udah sadar kamu sama dia itu berseberangan. Katakanlah nggak seperti langit dan bumi. Walaupun kalian di sini posisinya sejajar, tapi untuk bersatu itu susah. Kamu nggak tahu maunya dia apa, dia nggak tahu maunya kamu apa. Karena tadi nggak ada keterbukaan antara kamu satu sama lain. Jadi masing-masing kalian kayak berjalan di jalurnya masing-masing. Kalau yang bertemu paling ya ketemu atau ya sedang bersama tapi flat gitu. Sesuai kebutuhan aja jadinya. Ya, aku ketemu karena punya kebutuhan tertentu atau aku ketemu karena eh, atau katakanlah aku kekurangan ini, aku butuh support kamu, butuh ini, butuh itu, ya, butuh bantuan kamu. Kalian berhubungan dengan orang atau beberapa ya, enggak semua ya. Ada yang berhubungan dengan seseorang yang money oriented, ya, memanfaatkan kamu hanya untuk pencapaiannya dia gitu. Itu yang membuat hubungan ini jadi tidak sejalan, membuat hubungan ini jadi berseberangan dan kamu terluka di sini. Lagi-lagi kamu dilukai, on off datang lagi dan ada dia melukai kamu, nanti hilang, nanti nyesel datang lagi minta maaf, ngulang lagi gitu. Siklusnya masih seperti itu. Padahal di sini aku lihat kamu masih sangat sayang sama dia, masih berharap dia datang sama kamu, cinta sama kamu di sini. Cinta kamu tulus, tapi dia tidak. Dan aku lihat di sini keinginan kamu adalah melakukan sebuah perubahan dalam hubungan ini ke arah yang lebih baik. Tapi dianya sepertinya ngilang-ngilang gitu. Dia sebenarnya juga konflik batin dalam hubungan ini. Dan juga ada gambaran tentang betapa dia itu sebenarnya manipulatif, ya, punya cara untuk meluluhkan kamu, punya juga 1000 cara untuk menusuk kamu. Jadi memang ya ada kenyamanan dalam artian kayak bom waktu, sewaktu-waktu akan meledak, tapi tetap nyaman sih ya sama dia. Tapi sewaktu-waktu dia bisa mengulangi perilakunya, kelakuannya, dan kamu akhirnya nyaman pun tapi membalikkan badan. Ada yang kamu tutupi, kayak kamu itu lagi pakai topeng di depan orang lain. Kamu terlihat bahagia. Aku bahagia kok sama dia, aku sayang sama dia. Padahal dalam hati kamu ringkih. Ya. Kalau kamu mencoba untuk bertahan, aku lihat akan ada komunikasi yang terjalin lagi antara kamu dengan dia. Dia akan datang. On off-nya masih kuat di sini. Karena twin flame, ada hubungan twin flame, masih ketarik satu sama lain. Ya. Kalian itu kayak cerminan. Walaupun berseberangan, tapi nggak bisa lepas. Ya. Masih tarik menarik, kuat banget ya. Kalau dia sedih, kamu sedih.
Mungkin beberapa di antara kalian ada yang punya intuisi sampai ketika dia sedih, lagi di situasi susah, ya sulit, atau lagi nggak ngenah, kamu bisa merasakan. Ada feeling yang kuat antara kamu dan dia. Ada keinginan dia untuk balik lagi sama kamu. Kalau kamu mau bertahan, ya, dan di sini memang hubungan ini butuh kerja keras, masih butuh perjuangan, bagaimana bisa melepaskan ikatan satu sama lain, ya, terbelenggu, tapi memang masih bisa untuk dipertahankan, karena satu sama lain aku lihat masih ingin memperjuangkan hubungan ini. Sementara kalau kamu move on di sini, kamu semakin hancur, semakin tenggelam, semakin mungkin gak karuan gitu. Akan terasa berat ketika memang kamu mau move on. Tapi suka tidak suka, mau tidak mau, di sini kamu memang akan terjadi yang namanya awal mula baru. Walaupun masih kamu pertimbangkan, ya. Kalau kamu move on, kamu tetap akan menghadapi yang namanya awal mula baru. Tapi memang ada perasaan yang akan sangat terluka sekali. Dan di sini kalau kamu move on, yang aku lihat kamu bakal sering fight sama dia, ya. Karena kalau enggak fight sama dia, kamu fight sama diri kamu sendiri. Kayak ada konflik batin, karena perjuangan untuk move on memang tidak mudah. Jadi memang harus kuat dulu, harus mampu, punya tekad, punya niat untuk bisa move on. Yang aku lihat ketika kamu move on, agak sedikit, katakanlah kamu dapat power, kamu jadi punya kekuatan, inner power kamu muncul. Tapi fase atau prosesnya ketika kamu move on, ya seperti itu, ada hati yang benar-benar terluka. Kamu akan konflik batin, bahkan mungkin beberapa kali kamu akan dihadapi dengan yang namanya dia datang lagi, ya, ribut lagi, masih ketarik-tarik. Jadi kalau aku bisa ambil kesimpulan dari pilihan antara move on atau bertahan, ya ini masih 50-50. Tapi kayaknya masih kuat tentang bagaimana kamu mencoba untuk mempertahankan, kasih jeda waktu. Karena di sini masih kayak ketarik, masih ada perasaan satu sama lain, masih sayang, ya, sama-sama sayang. Hanya saja ego mungkin yang masih bermain. Jadi kalau aku lihat untuk kalian hubungan ini masih bisa dipertahankan. Kalau kamu mau bertahan, tapi harus kuat mental, harus mampu, ya. Masih ada yang harus kalian tingkatkan. Tapi hubungannya masih mondar-mandir. Masih ada kenyamanan yang akan kamu dapatkan. Tapi memang ada yang harus ditutupi. Jadi memang ini ada hubungan yang terselubung. Hubungan yang ditutup-tutupi, tapi kalau nyaman ya nggak apa-apa, ya. Kalaupun kamu move on, ya, memang proses move on itu sakit, konflik batin, tapi bisa melangkah, punya inner power, akhirnya punya kekuatan sendiri, mampu berdiri sendiri. Tapi juga di sini kamu juga pantas untuk bertahan, karena mungkin masih ada yang bisa diperjuangkan dalam hubungan ini. Ya, semua kembali kepada pilihan kamu, apakah mau bertahan atau move on. Ya, kamu yang tentukan, karena kebahagiaan mutlak kamu yang paling tahu. Oke teman-teman, aku rasa sampai di sini readingan aku. Mohon maaf jika ada kesalahan. Aku harap teman-teman bijak ya mendengarkan readingan aku. Ambil positifnya, buang negatifnya. Apapun itu harapan kamu, semoga dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Dadah.